teman-teman jangan menjadikannya sebuah pajangan ataupun hiasan, ataupun bahkan teman-teman menganggapnya sebagai hal yang formalitas saja. Teman-teman harus benar-benar mengamalkan. Teman-teman harus benar-benar menjaga ketika teman-teman ingin benar-benar sembuh. Teman-teman tidak bisa meninggalkan 3 hal ini. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku penderita GERD, anxiety, dan asam lambung maupun dispepsia fungsional dimanapun teman-teman semua berada. Semoga teman-teman semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera diberikan jalan untuk pemulihan kesembuhan yang sempurna. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan saya membuat video ini kemudian saya bagikan kepada teman-teman. Jika seandainya teman-teman ada yang menonton video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, silahkan untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman-pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya saya berada di sini berbicara seperti ini bukanlah berarti bahwasanya saya itu lebih hebat dari teman-teman, atau bahkan sebenarnya saya itu tidaklah lebih pintar daripada teman-teman. Akan tetapi dalam hal ini teman-teman ya, saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan duluan bagaimana sensasi-sensasi ataupun caranya survive dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Oleh sebab itu, saya bisa bercerita di sini, saya bisa berbagi pengalaman di sini karena saya lebih duluan merasakan penyakit ini daripada teman-teman. Dan mungkin untuk kata pembuka dalam pertemuan kita kali ini mungkin seperti itu, dan kita masuk kepada topik pembahasan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan kembali apa yang sebenarnya itu adalah hal-hal klasik yang begitu sering kita dengar, begitu banyak yang mengingatkan, akan tetapi mungkin saking klasiknya hal ini atau mungkin saking seringnya hal ini kita dengar sehingga menjadikan hal ini tidak ubahnya seperti hiasan ataupun banyak yang menganggapnya sebagai formalitas saja tanpa dilakukan, dan ini sebenarnya adalah hal fatal. Kenapa? Karena hal ini sebenarnya adalah hal yang paling sentral dalam penyembuhan penyakit ini, akan tetapi terabaikan, dan itulah yang sering membuat penyakit ini berlarut-larut sehingga teman-teman itu akan terasa begitu lama atau bahkan semakin terpuruk dalam penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Teman-teman di sini tentunya tidak asing dengan istilah-istilah pola makan, pola pikir, pola hidup. Dan teman-teman pasti juga sudah terlalu banyak sekali yang mengingatkan, sudah sering sekali mendengarkan. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah teman-teman sudah mengamalkan? Sudahkah teman-teman menjaga 3 pola ini? Ataukah hanya teman-teman itu mengeluhkan sensasi-sensasi yang timbul yang sebenarnya itu diakibatkan oleh teman-teman yang tidak menjaga 3 pola ini? Nah, di sini yang tahu jawabannya ya cuma teman-teman sendiri. Akan tetapi saya yakin seyakin-yakinnya di dalam hati kecil teman-teman itu sebenarnya menyadari di antara 3 pola ini mana yang tidak bisa teman-teman jaga. Saya yakin sekali sebenarnya dalam hati kecil teman-teman itu menyadari, entah karena terlalu sulitnya teman-teman dalam menjaga hal tersebut, ataupun entah karena acuhnya teman-teman terhadap pola-pola tersebut, sehingga membuat teman-teman itu mengabaikan hal yang sebenarnya sangat sentral dalam proses penyembuhan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Namun begitu, saya berada di sini kembali lagi untuk mengingatkan teman-teman betapa pentingnya pola-pola itu, yaitu pola makan, pola pikir, pola hidup. Dan yang perlu digarisbawahi juga teman-teman, dalam hal ini teman-teman tidak bisa teman-teman menggantungkan kesembuhan pada satu usaha. Maksud saya begini, tidak bisa teman-teman hanya menjaga pola makan, teman-teman berharap sembuh, tapi teman-teman melupakan pola pikir sama pola hidup. Di sini semua saling berkaitan, saling mendukung, dan saling berkontribusi teman-teman ya. Bahkan dari ketiga pola ini pun juga bukan merupakan suatu keseluruhan dalam proses usaha untuk penyembuhan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Masih ada lagi faktor-faktor di luar itu. Dan semuanya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang ketika semua itu teman-teman lakukan, semua akan bergabung menjadi satu dan akan menjadi kekuatan yang besar, dan tentunya nanti akan cukup untuk teman-teman gunakan dalam melawan ataupun mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini.
Maka dari itu di sini saya kembali mengingatkan teman-teman betapa pentingnya 3 pola itu, yaitu pola makan, pola pikir, pola hidup. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana pola makan saya dalam menghadapi penyakit gut, anxiety, dan asam lambung, sudah pernah saya buatkan videonya. Silahkan teman-teman mencari di channel saya. Di situ sudah saya jelaskan detail. Di situ ada fase-fase pola makan dalam penyembuhan penyakit gut, anxiety, dan asam lambung yang saya alami. Dan untuk pola pikir, pola hidup mungkin di kesempatan berikutnya saya akan buatkan video, karena memang untuk pola pikir ini saya belum membuat video yang membahas secara detail tentang konsep pola pikir yang saya lakukan pada saat saya menghadapi ataupun mengalahkan penyakit gut, anxiety, dan asam lambung ini. Dan kemudian untuk pola hidup juga sama. Pola hidup juga saya belum sempat untuk membuat video, dan next time saya akan kembali juga mengulas tentang bagaimana konsep pola hidup saya yang saya amalkan dulu dalam proses penyembuhan penyakit gut, anxiety, dan asam lambung yang saya alami. Jadi poinnya di sini adalah saya ingin kembali menegaskan kepada teman-teman bahwasanya teman-teman jangan menganggap sepele 3 hal tersebut. Teman-teman jangan menjadikannya sebuah pajangan ataupun hiasan, ataupun bahkan teman-teman menganggapnya sebagai hal yang formalitas saja. Teman-teman harus benar-benar mengamalkan. Teman-teman harus benar-benar menjaga. Ketika teman-teman ingin benar-benar sembuh, teman-teman tidak bisa meninggalkan 3 hal ini. Teman-teman harus benar-benar mengamalkannya. Itu saran dari saya, karena di sini saya juga merasakan kita sebagai penderita GERD itu sebenarnya kemauan untuk sembuh itu begitu besar sekali. Akan tetapi seringnya kita itu tidak sadar telah melewatkan ataupun mengabaikan hal-hal yang sebenarnya itu sangat sentral sekali dalam proses penyembuhan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya ataupun hadirnya video ini bisa merefresh ataupun menyegarkan kembali ingatan kita, sehingga kita lebih mengamalkan kembali 3 pola tersebut, ataupun lebih mengingat kembali atau lebih menjaga kembali 3 pola yang sangat sentral untuk menyebabkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung tersebut. Nah, mungkin sekian video dari saya. Jika teman-teman merasa video-video saya itu bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam mengalahkan penyakit GERD, anxiety, ataupun asam lambung, silahkan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya, tata cara saya, ataupun mungkin trik-trik yang pernah saya lakukan untuk mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.